Selamat datang di Saint Kitts Nevis, sebuah negara kecil di kawasan Kepulauan Karibia. Video kali ini aku berlabuh dari cruise di tujuan pertama yaitu ibu kota Basseterre, Saint Kitts Nevis. Kalau naik cruise kita bisa eksplor seharian dari pagi sampai sore di negara tujuan ini. Meskipun kecil, tapi negara ini punya paspor terkuat nomor 23 di dunia. Menarik banget kan? Let's go kita eksplor negara ini. Selamat datang di Basseterre. Selamat datang di video kali ini. Sekarang aku masih ada di cruise dan aku sekarang udah sampai di negara ke-119 yaitu Saint Kitts Nevis. Jadi negara ini tuh letaknya ada di Caribbean. Caribbean itu tuh adalah negara di kepulauan yang ada di dekat Amerika. Dan banyak negara-negara kecil, negara-negara pantai. Dan sekarang aku udah sampai di salah satunya Saint Kitts Nevis. Jadi Saint Kitts itu ada pulaunya sendiri, Nevis ada pulaunya sendiri. Dan kali ini kita bakal explore seharian. Jadi kalau naik cruise itu kita bakal explore-nya tuh kayak sehari-sehari gitu. Karena memang pulaunya sekecil ini doang. Dan nanti kita bakal jalan-jalan di area sini ya. Jadi kita bakal turun ke Saint Kitts Nevis di sini. Kita lihat ada apa aja di sini. Di sana tuh udah terlihat kayak ada gereja-gereja, tuh ada benteng-benteng gereja, terus ada pasar. Dan mostly di sini mereka berbicara bahasa Inggris dan kita mau depart cruise dulu, keluar dari cruise ini. Aku tadi udah sarapan dan let's go ya, kita jalan-jalan di sini. Oke, sekarang udah keluar dari cruise dan welcome to Saint Kitts. Ini tepatnya di kota namanya Basseterre. Jadi kayak kota ini adalah salah satu kota di tengah dari Saint Kitts. Dan di sini kita bisa lihat ini adalah port dari cruise-nya. Kita bisa lihat kayak banyak orang menawarkan berbagai macam taxi service, banyak tours, terus ada toko-toko di sekitaran sini. Jadi kita punya waktu sekitar kurang lebih 9 jam buat explore tempat ini. Banyak tempat yang bisa kita explore sebenarnya. Tapi ada yang jauh-jauh, tapi kita kayak mau melokal aja. Kayak aku mau tunjukin kalian sisi warga-warga lokal yang tinggal di sini ya. Terlihat di sini kayak bener-bener pulau turis banget. Dan kalau kalian belum tahu bendera dari Saint Kitts itu, dia ada kayak warna hijau, hitam, merah, terus ada 2 bintang kayak gini yang dipakai bajunya. Menarik banget karena kayak ini pertama kali aku ke Caribbean. Jadi ini satu negara khusus dan banyak fakta-fakta unik tentang Saint Kitts Nevis ini. Dan aku pengen ceritain kalian pelan-pelan nanti ya. Dan juga kayak di sini tuh mereka pakai mata uang sendiri. Ini aku mau cari tempat nuker duitnya, dimana kayak aku suka koleksi mata-mata uang lokal gitu. Sir, I'm not here to bother you. 1 minute of your time. I don't mind, let them see me. Yes, don't mind Where's the the board. tour? It's not as beautiful as us right now, but guess what? What we have here is what we call a panoramic tour. It's only 2 hours. Man, we have free drinks, free beers, free rum punch. Listen, free ladies, but keep that between us. Free wifey. The board is not as beautiful as us. Where are you as I going stayed. to the place? We're gonna see everything here. Walk to the rainforest, everything. Can you Also, tell me the beaches price? include only $20 a person. $20 USD? $20, yes. Okay. Person. You're gonna love it, man. Also, we got Timothy here where we see both seas, Caribbean and Atlantic Ocean. We start, we take pictures. The beach is also included. I take you to the beach. You give me a set of time. fine. I bring you right back here. Ya, it's fine. Oke, jadi tadi ditawarin kayak tour untuk keliling pulau. Biasanya ada tour-tour kayak gitu. 2 jam ditawarin buat keliling satu pulau ini. Karena pulaunya kecil banget ya. Jadi dalam 30 menit tuh sampai mana-mana gitu. Apalagi naik mobil. Ya, di sini suasananya ada bar, terus ada toko-toko di sana. Tapi sekarang aku mau ajak kalian buat jalan ke pasar lokal yang ada di sini ya. Orang sini tuh ada bahasa sendiri, mereka kayak ngomong ada bahasa Creole lokalnya sini. Jadi dulu banyak orang-orang Afrika itu yang dibawa ke sini di zaman penjajahan. Jadi makanya banyak kayak yang rasnya Afrika itu mereka sekarang sudah jadi orang-orang Saint Kitts di sini. Dan fakta uniknya adalah kalian tuh bisa dapetin paspor Saint Kitts Nevis itu dengan cara investasi.
bukan beli paspor, tapi kalian bisa investasi ke pemerintahan, atau kalau kalian bisa kayak investasi di hotel, kalian beli share-nya sekitar kayak kurang lebih 300.000 USD, itu sekitar berapa? Kayak miliaran lah. Jadi dalam sekitar berapa setahun gitu kalian bisa dapat paspornya. Fakta uniknya, paspornya itu adalah paspor terkuat sekitar 20-an lah di dunia. Jadi kalian bisa ke Eropa tanpa visa dan lain-lain, St. Kitts Nevis ya. Jadi menarik banget kalau menurutku. Nah, sini kita udah keluar dari area-area turis di belakang. Sini area-area lokal semua dan suasananya chill banget, nyantai. Tuh, di sini banyak orang Kristen juga dan bahkan di bar mereka buka lagu-lagu rohani. Ya, ini suasananya di kota. Di sana ada bank, kita coba ke bank dulu ya buat tarik duit. Aku pengen lihat duit lokalnya karena aku koleksi duit-duit. Tapi sebenarnya kalian bisa bayar pakai kartu dan lain-lain di sini. Ini nama banknya itu The Bank of Nevis Limited. Kayaknya ini salah satu bank yang oke buat tarik duit. Ini kalau ATM dia suruh ambil di sini. Memang lagi ada orang. Jadi aku tadi nanya kan kayak mau narik duit, katanya mau narik apa? USD atau East Dollar? Ya, nah ini narik duitnya. Aku coba tarik dulu ya. Aku nariknya 20 doang, $20 East. Oh my god. Wow. Fee-nya itu berapa? Fee-nya $8. Jadi kayak ini duitnya. Wih, bagus juga ya. Kayak ada ratu di sini karena memang negara Commonwealth, persemakmuran. Jadi satu ini itu harganya sekitar 6.200. Jadi fee-nya tadi sekitar 50.000 lah, tapi nggak apa-apa. Aku mau koleksi uangnya. Jadi aku mau belanjain dikit nanti, kayaknya. Kalian lihat ini gedung-gedungnya tuh gaya Inggris banget ya. Jadi karena St. Kitts Nevis itu dulu sempat dikoloni sama Inggris, jadi kalian bisa lihat banyak pengaruhnya di sini. Tapi dulu sempat juga Perancis itu datang ke sini, tapi lebih banyak sekarang itu adalah influence dari Inggris. Salah satunya tadi yang kalian lihat duitnya aja ada kayak foto dari ratu. Tentu saja orang-orang di sini, orang lokal bisa bahasa Inggris bagus banget. Nih, di mobil aja ada tulisan Jesus Our Deliverer. Di sini banyak orang-orang Kristen. Dan mostly gedung-gedungnya warna putih kayak gini ya. Terus itu nanti ada satu gereja juga. Aku pengen ajak kalian ke sana nanti. Jadi aku sekarang OTW ke pasar di sebelah sini. Dan kalau kalian penasaran ya, jadi kebanyakan negara di Caribbean itu meskipun kecil, ya sebenarnya vibes-nya ya kayak negara-negara kepulauan yang ada kayak di Oceania juga. Cuman menurutku aku udah pernah ke Oceania dan Caribbean, menurutku lumayan beda sih vibes-nya. Kayak meskipun sama-sama negara pantai kepulauan gitu. Nah itu cruise-nya di sana, cruise-ku. Sekarang kita jalan di pinggir. Aku penasaran sih seberapa mahal tempat-tempat di sini dan harga-harganya. Ada warung-warung juga. Ini tempat mangkal biasanya kayak minivan mau pergi ke daerah mana gitu.
Nah, ini dia bendera Saint Kitts Nevis, dan ini adalah perkumpulan negara-negara di Caribbean. Ini apa ya? Ini Granada kayaknya. Trinidad Tobago, Saint Kitts Nevis, Jamaica, Haiti, and Santo Domingo. Dan Brazil Market itu ada di sini. Terus yang warna-warni ini, cuman rating di Google itu nggak terlalu bagus. Dan waktu aku lihat sih kayak ya dikit jualan-jualannya ternyata. Tapi kita bakal coba masuk lihat situasi pasar. Dan ini pantainya. Kalau pantainya sih memang bagus ya. Sedikit sampah, nggak ada, bahkan dikit lah, ada dikit sampah, tapi nggak begitu banyak. Aku udah sampai di marketnya, tapi beneran sepi banget. Pantesan rating di internet itu nggak terlalu bagus gitu. Cuma ada beberapa penjual, kayak 2-3 penjual doang di sini. Dan karena negara itu kecil, jadi kayak beberapa ya impor, jadi lumayan susah dan mungkin harganya itu agak lumayan mahal gitu. Tapi mereka kayak banyak komoditi kayak pisang dan lain-lain. Di sini tuh banyak mobil-mobil Jepang sih, kalian lihat Honda, Suzuki, Honda, Toyota, Honda Accord. Ini mobil-mobil Jepang semua. Tapi kayak juga kalau kalian lihat gedung-gedungnya ini kebanyakan rumah-rumah masih kayu kayak ini. Tapi beberapa masih ditinggali, beberapa udah nggak ditinggalin lagi. Jadi ada satu yang unik waktu aku jalan tuh, kayak di masing-masing gang tuh ada kayak aliran air ngalir dari atas, karena itu bukit kan. Jadi bukit, dia untuk ngalirin airnya nggak pakai gorong-gorong, pakai aliran air dikit, ngalir ke laut lagi. Sempat aku tuh kayak bener-bener skeptis lah, kayak nggak yakin sama negara ini. Tapi yang bikin aku bener-bener shock adalah negara ini tuh punya paspor terkuat di Caribbean. Dan itu bikin aku, wow, keren juga. Nah, di sini ada gereja, ini gereja Anglikan. Jadi nama gerejanya adalah St. George Anglican Church. Sekarang jam 10 persis, jadi ada lonceng berbunyi. Wah, suasana di gerejanya nyaman banget sih, kayak ada taman gitu. Ada beberapa makam di depannya juga. Ada makam-makam juga. Jadi gereja Anglikan itu dimulai di abad 16 dari Inggris, dan makanya kan tempat itu dikolonial sama Inggris. Waktu itu dibawalah kayak paham Anglican Church, di mana raja-raja Inggris pada di zaman itu mereka gereja-gerejanya kayak gini. Dan ini dibangunnya satu, kayak kalian lihat di dindingnya ini kayak batu-batuan disusun rapi banget. Sebenarnya nggak bisa masuk sih ke dalam karena tutup sekarang. Cuman yang kita bisa lihat di depan-depan sini ada kayak beberapa makam aja. Dan ini makam-makam dari orang-orang Inggris waktu itu yang pernah kesini. Makam juga berbeda-beda ya, kayak ada yang gede, ada yang kecil. Mungkin kalian sering dengar tentang Anglikan. Jadi berdasarkan informasi yang ku baca, jadi di zaman ketika Martin Luther itu menyuarakan tentang kekristenan Protestan. Jadi kayak ada peralihan dari Katolik menuju ke Protestan itu. Nah, di mana peralihan dari Katolik yang transisinya ke Kristen itu di pertengahannya itu ada namanya Anglikan. Jadi Anglikan itu sebenarnya mereka yang baru banget kayak transformasi dari Katolik menuju ke Kristen, tapi mereka tuh ya kayak masih ada tata cara tradisionalnya gitu loh. Jadi kayak yang baru-baru banget ya mereka masih ada cara-cara tradisional, makanya gerejanya mirip kayak gereja-gereja Katolik juga. Terus ada beberapa masih kayak dari ibadah-ibadahnya juga masih mirip lah sama Katolik dikit. Cuman ya sekarang kalau misalnya dibahas setelah kekristenan versi Martin Luther, jadi sekarang tuh udah ada modernisasi dan lain-lain lah. Jadi Anglikan ini tuh dulu sangat terkenal ketika di Inggris kan, jadi makanya ini salah satu gereja Anglikan
yang ada di sini. Jadi bukan cuma di sini doang, tapi banyak tempat-tempat lain juga kalian bisa menemukan gereja-gereja Anglican Church gitu. Dan sepi banget ya. Aku kira banyak orang bakal ke gereja, tapi nggak tahu, turis-turis kayak main ke pantai doang. Aku suka explore gaya lokal kayak gini. Di sini ada toko roti. Aku pengen lihat sih seberapa mahal harga-harga di sini. Dingin sekali. Kayak ada roti-roti. Itu kan nominalnya SCD. XCD itu kayak East Caribbean dollar. Aku kayaknya mau beli ini kue-kuean. Aku mau coba coklat volcano. Dia kayak lagi diskon gitu, kayaknya yang kemarin, tapi nggak apa-apa. Aku pengen ngadem doang sih sebenarnya. Jadi tadi aku nanya kayak misalnya ada pesan ice americano, bilang ice americano, tapi di sini mereka sebutnya ice coffee doang. Gitu. Kenapa aku suka di sini? Dingin banget. Jadi aku mau bayar satu cake. I buy the cake, yeah. Is it okay if I record? Ada what? Oh, okay, it's fine. Jadi kayak aku bayar dulu. Oke, jadi karena panas banget di luar, jadi aku pengen nyantai dulu. Tadi kasirnya tuh baik banget, cuman kayak aku lagi nge-vlog, dia senyum-senyum. Aku tanya mau masuk ke vlog nggak mau dia. Ini aku tukar duit kecil sama dia, jadi kayak warna-warni bagus banget, kayak ada plastik-plastik yang gini. Terus aku belanja kuenya ini kayak kue volcano gitu. Kayak lihat dia kayak donat gitu, terus atasnya ada kayak chips gitu. Dan ini harganya sekitar 5 East dollar. Jadi mereka bilangnya East dollar itu sekitar 20 ribuan. Oke lah, aku pengen coba aja sebenarnya. Karena makanan sebenarnya dari cruise sudah banyak, tapi kayak coba-cobain buat ngadem juga di sini. Terus view-nya langsung ke St. George Church. Let's go, kita cobain ya. Betulnya keras banget. Kayak gini cake-nya. Manis banget, kayak brownies. Kayak sini demen banget manis. Manis banget. Setelah nyantai bentar di cafe, enak banget, ngadem. Aku mau jalan, udah siang, pengen cobain makanan lokal di sini. Dan kalau kalian lihat di sini bener-bener suasananya banyak orang lokal. Enjoy the city. Asli panas banget di sini. Ada tentara di depan. Di sini juga harga-harga tuh sebenarnya standar ya. Aku kira tuh kan mereka pakai USD. Tapi kalau di convert pakai uang lokal di sini, itu masih masuk, harganya tuh masih affordable sih. Kayak memang nggak semurah Indo, cuman kayak tetap di negara pulau kecil yang impor semua, itu termasuk menurutku murah gitu. Banyak toko-toko di pinggir-pinggir sini. Terus tuh ada restoran-restoran lokal ya kayak gitu mereka. Tapi mostly ya brand-brand inter juga ada. Dan kalau kalian kayak nggak bisa makan makanan lokal, kalian bisa cari KFC juga di sini. KFC, McDonald itu banyak banget. Ada kayak berapa ya, 2 atau 3 cabang. Halo bro. Di sini kadang kalau aku buka kamera ya mereka kadang pengen masuk kamera, ada yang nggak pengen juga. Ya ada jual nasi-nasi di pinggir kayak gini ya, jualan ayam. Cuma 5 guys, 5 East dollar berarti sekitar 30 ribuan. Murah kan, seporsi kayak gini cuma 30 ribuan. Tapi ya yang sangat
maju di sini ya turisnya. Jadi kayak orang-orang baru nyampe sini langsung dijemput kayak di kapal-kapal cruise-nya tuh mereka langsung tawarin berbagai macam kegiatan di pulau ini. Cuman kayak aku di negara pertama ini aku pengen jalan di kota aja, explore di sini. Tuh biasanya ada bus-bus kayak gini yang bayar. Sebenarnya nggak terlalu mahal sih, kayak cuman around berapa ya? Paling 200 ribuan buat 2 jam 3 jam. Cuman kayak aku pengen lihat lokal-lokal kayak gini jualan-jualan apa. Aku ngerasa aman sih di sini. Jadi kayak jalan kaki it's fine. Nah, baru di jalan kayak ngelihat ada Burger King. Di sini juga nggak terlalu lokal-lokal banget ya. Burger King, McDonald's. Ini ada toko kayak toko karpet gitu. Ini ada Kementerian Keuangan, Kemenko. Cuma kayak gedung kayak gini doang guys. Tapi untuk negara kecil kayak gini menurutku ya oke banget. Kayak banyak fasilitas-fasilitas juga. Cuman kayak transport lumayan susah di sini. Ini benderanya, bendera Saint Kitts Nevis. Itu ada orang jualan, cuman tulisannya tau nggak apa? Baby in battle. Jadi kayak nggak tahu artinya apa. Ini government headquarters, jadi tempat pemerintahannya di sini gedungnya. Cakep sih, putih kayak gini. Kayak Inggris zaman-zaman dulu ya. Ini jalan di kotanya. Oh, lampu merah ini guys. Aku jalan ngasal doang di lampu merah. Orang-orang ngobrol di sini seru banget. Di sini ada memory of souls that were lost on, ada satu tragedi di 1970. Let me see ya, ada tragedi apa? Di sini ada nama-nama orang. Kalau dilihat dari namanya ya kayak Williams, kayak nama-nama orang Inggris ya, James. Ini aku lagi cari. Oh, jadi di sini kayak ada satu kapal itu kayak namanya Christiana Disaster. Jadi kayak kapalnya tenggelam gitu dan korbannya banyak banget. Aku kira perang, tapi kayaknya ternyata enggak. Jadi kayak korban kapal tenggelam. Sebelum makan nih lihat-lihat dulu ada craft kayak anyaman-anyaman gitu. Okay, what's your name? Tell me the name now. Oh. Kayak pasar lokal buat makanan. Kok makanan sih? Kayak anyaman. Kurang cocok sama menu-menunya di restorannya dan harganya juga sekitar 400 ribuan untuk satu makanan. Jadi aku kayaknya memutuskan buat makan di cruise aja nanti. Hemat ya. Jadi aku naik ke cruise lagi makan terus keluar lagi. Karena ya nggak cocok aja. Di sini ada jualan-jualan lokal-lokal sih. Mostly. Ya, begitulah. Negaranya kecil. Cuman di sini tuh katanya tuh banyak monyet. Monyetnya tuh dibawa dari kayak West Africa gitu. Dan ya monyetnya tuh kayak jenis vervet namanya. Dan dia tuh dibawa dari area Senegal waktu zaman Inggris waktu itu. Dan sekarang tuh banyak banget di sini. But aku belum nemuin satu-satu pun dari monyetnya. Karena mungkin dia bakal adanya di dekat-dekat hutan sana. Oke, kita bisa tembus sini. Ini ada Pelican Shopping Mall. Kita lihat ada apa di sini. Pelican Shopping Mall.
Nggak kelihatan kayak tempat belanja ya. Iya. Nggak kelihatan kayak shopping mall, guys. Ini baju-baju lokalnya. Dan uniknya, aku kan lihat di guide di cruise-nya, mereka tuh sebutin itu batik loh. Jadi kayak batik-batik lokal kayak gitu. Tuh, batik-batik lokal. Unik sih. Oke, aku balik dulu setelah keliling-keliling di city sini. Balik makan bentar. Bakal ajak kalian lunch bentar di cruise dan nanti pergi lagi ke sini. Sebenarnya baru explore area sana, cuman city-nya tuh ada lagi di sebelah sini. Basseterre. Jadi kayak keren ya namanya, Basseterre. Basseterre. Nah, aku kan udah explore di sini, cuman nanti aku bakal ajak kalian explore di sebelah sana, dekat-dekat pantai sana. Jadi harusnya nanti udah nggak terlalu panas lagi. Nih, banyak orang yang nawarin tur-turnya. Ini aku balik lagi ke area cruise soalnya. Ya kalau ada cruise berarti ya areanya tuh pasti mahal, guys. Untuk makan dan lain-lain tuh udah pasti mahal. Tuh ada bukit-bukit, sore bagus sih foto di sana harusnya. Enak banget jalan sendiri, kayak bebas mau jalan-jalan lihat. Guys, aku baru nanya-nanya parfum. Enak sih wanginya. Cuman aku kayak nggak ada di yang aku cari tuh di sini. Cuman harganya ya standar sih, nggak terlalu mahal tadi. Terus ini ada jam-jam di kiri. Ya ini bener-bener toko-toko dikasih di dekat cruise supaya orang bisa langsung belanja ya. Okay. That's nice. Then people got a bread to open this. Cakep banget di kiri. Jadi aku mesti pakai ini dulu, name tag, medallion buat masuk. Ini orang-orang banyak yang baru keluar tau. Lagi OTW balik ke kapal. Lihat ini di pelabuhannya, airnya jernih banget. Kenapa balik ke kapal? Buat makan ya. Jadi kita masih ada traveling 7 bulan. Jadi kita mesti hemat-hemat. Sekali makan 400.000 soalnya. Jadi better hemat-hemat ya. Kita balik ke kapal makan, terus nanti keluar lagi. Aku juga kayak lebih suka makan di kapal, kayak full gitu mealnya. Terus di sebelah sana tuh banyak rumah-rumah tuh. Rumah-rumah. Terus ada bukit satu. Sebenarnya cakep, kayak pengen sewa mobil atau apa gitu, cuman kayak lagi pengen enjoy aja. Nanti mau cari pantai yang view-nya nanti langsung ke bukit sana. That's nice. Aku seru banget, kayak pertama kali naik cruise, guys. See the view. Mari kita makan siang dulu. Ini aku ambil ini. Ada ikan, semuanya banyak jenisnya ya. Jadi kayak banyak banget porsinya. Hemat sih, kayak nggak makan di luar. Dan ini lebih bergizi. Cuman ya minusnya nggak cobain makanan lokal sih. Tapi nggak apa-apa.
Takonya enak banget. Pakai guacamole and cheese. Look at this. Oke, siang ini aku udah keluar lagi dan masih panas banget. Tadi aku udah makan. Tadi istirahat sebentar, sekitar berapa ya di kapal tadi makan doang. 40 menit lah, terus keluar lagi. Dan ini aku udah explore area kanan. Sebelah sana itu pantai-pantai. Dan ada satu gereja yang belum aku kunjungi. Jalan kaki aja aku selama di sini biar hemat. Sebenarnya mau bayar bus juga nggak apa-apa sih. Jadi misi aku di keluar kedua siang ini adalah satu mau cari monyet karena katanya monyetnya itu ada di kota. Jadi banyak monyet-monyetnya. Terus kedua mau ke area pantai. Tuh, jadi kita masih punya sekitar 3 jam lagi lah sebelum cruise-nya bakal pergi gitu. Ya kalau dibandingkan sama Oceania ya, kayak di Palau dan lain, sini jauh lebih maju guys. Kalau di Oceania mah kayak kurang develop gitu. Di sini agak lebih develop. Karena Oceania juga jauh banget. Jadi depan ini tuh ada Independence Square. Dan ini tuh kayak alun-alun square kemerdekaan. Terus di depannya itu ada gereja. Itu kayak Immaculate Conception Catholic Cathedral, gereja Katolik. Nih kalian lihat ada satu foto ini. Karena ya Inggris, jadi ya ada ini phone booth gitu. Guys, ini dia katedralnya. Kita cek ya, boleh masuk atau enggak. Harus buka topi juga kalau misalnya di sini. Masuk ke gerejanya. Historinya. Ini sudah ada dari abad ke-19 gitu. Sekarang aku lagi jalan di kawasan perumahan. Ini rumah warga-warga lokal semua nih. Kayak di pinggir laut gitu, pinggir pantai sih sebenarnya. Kayak lokal-lokal tinggal di sini semua. Tuh rumah-rumahnya orang-orang lokal semua. Belusukannya sampai ke warga-warga lokal di sini. Rumah-rumahnya kayak di Indonesia sih, tempat-tempat yang pantai-pantai pelabuhan gitu. Oh ya, video tape. Good. Hello, I'm good. This is Newtown, ghetto. South, south side. Kayak pakai ini kayak lagi study tour. Wow, kita udah sampai di pantai. Tuh cruise kita di sebelah sana. Dan ini pantai-pantainya ya pantai pasir hitam gitu. Terus kayak ada nelayan lagi tangkap ikan di sana. Terus sana tuh banyak rumah-rumah warga juga. Kayak ada pegunungannya bagus. Suasana di pinggir pantainya
Sini banyak batu-batuan, jadi kayak bukan pantai pasir di sini. Jadi orang nggak bisa berenang. Ada kelapa kecil sih, nggak ada airnya. Belum jadi kelapa dia. Ini harusnya tuh aku udah pin satu restoran tuh ini, namanya Alfredo. Cuman dia tutup hari ini. Alfredo's. Kayak dia punya makanan lokal gitu. Dan nama makanan lokalnya kalian tahu nggak apa? Namanya tuh goat water. Goat water. Aku kira kayak kambing yang hidup di air. Tapi ternyata sup kambing. Setelah aku lihat sih banyak sampah-sampah juga ya. Pantai batu-batuannya. Cuman ada satu pantai yang bagus tuh di area sana, di balik pulau. Kalau jalan kaki tuh sekitar kurang lebih berapa ya? Sejam gitu. Sebelah sana lagi hujan. Wow. Ini tuh banyak kepiting-kepiting kecil gitu guys, tuh kepiting-kepiting, nggak kelihatan sih. Aku tuh sebenarnya pengen banget kayak kalau ketemu orang lokal, ajak ngobrol dan yang lain ya. Cuman kayak waktu aku pegang kamera gini, mostly mereka tuh kayak nolak banget buat diajak foto kayak gitu. Jadi kayak ya dia minta kayak jangan rekam aku dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya jadi kita bisa pakai nggak bisa gitu. Dia nggak mau dikamerain biasanya. Jadi sedikit sejarah tentang Saint Kitts Nevis, dimana dulu ketika zaman Inggris mengkolonialisasi tempat-tempat di sini, jadi banyak banget orang Afrika juga yang dibawa di area ini. Jadi kalau kalian tahu, Saint Kitts ini adalah wilayah persemakmuran Inggris. Jadi kayak tadi depan ada beberapa peninggalan-peninggalannya, kayak phone booth, terus kayak di duitnya juga ada gambar ratu, dan masih banyak yang lain lagi. Jadi dulu banyak orang Afrika diperbudak itu di tanah ini, mereka dijadikan budak untuk mengelola perkebunan gula gitu. Jadi ada industri gula yang dibangun oleh Inggris di sini, dan banyak banget orang-orang yang diperbudak. Dan sebenarnya tuh ada agak lumayan jauh dari sini tuh ada rel kereta apinya. Rel kereta api itu buat mobilisasi gula-gula yang sudah diproduksi gitu. Dan di tempatnya adalah di Saint Kitts ini. Jadi kalau kalian belum tahu, sebenarnya ada dua pulau, Saint Kitts and Nevis gitu. Nah dulu namanya itu sebenarnya artinya bukan Saint Kitts Nevis, jadi ada satu nama. Itu namanya itu adalah Liamuiga. Liamuiga itu artinya adalah tanah yang subur. Jadi benar-benar waktu aku nyampe sini juga landing di kapal, itu aku lihat pegunungannya bagus gitu. Jadi Saint Kitts Nevis ini ada di Caribbean dan ibu kotanya namanya Basse Terre ini. Dan jumlah orang yang hidup di sini sekitar 15.000 jiwa. Dan totalnya sih dari semua Saint Kitts Nevis itu ada sekitar 50.000. Jadi kayak kebanyakan ada di luar pulau sini juga, ada di Nevis juga gitu. Menurutku di pulau Caribbean tuh lumayan dikit sih untuk jumlah segini. Dan yang pakai East Caribbean dollar tuh bukan cuma di sini, tapi kayak Saint Vincent, Grenadines dan lain-lain itu juga pakai.
Nanti aku bakal keliling semua, jadi kayak kalian tonton aja ya negara-negaranya. Apa aja yang pakai duit itu. So, udah kita udah mau jalan balik sih. Saatnya aku balik lagi ke cruise. Udah lumayan sore, sekitar jam 3-an. Dan ini udah mau lanjut lagi. Nanti bakal depart ke negara selanjutnya. Karena negara-negara Caribbean yang kecil-kecil kayak gini, nggak terlalu gede dan ya nggak terlalu banyak yang bisa dilihat. Jadi kayak feels like local aja. Kayak lihat-lihat makanan apa di sini, terus orang-orangnya gimana, bahasa apa yang dipakai gitu-gitu. Ya gitu aja sih yang menarik ya. Thank you for watching. Di episode-episode Caribbean masih ada banyak lagi negara Caribbean lain. Kalau gitu ditunggu. Bye bye. Bonus, jadi aku udah bilang ada monyet kan. Monyetnya itu guys, astaga, itu monyetnya, monyet vervet. Ini monyet yang dibawa di Afrika Barat dan sekarang berkembang biak banyak banget di sini. Jadi kayak ya monyet-monyet tuh jenis monyet-monyet kecil dan lucu-lucu gitu. Cuman aku nggak berani. Yaudah, bye bye.